Telah kita hayati pengalaman selama masa pandemi COVID-19 ini, kita bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah, dan kita sadar bahwa kita makin tergantung satu sama lain. Dalam keluarga kita, makin melihat kebutuhan masing-masing dan telah saling menguatkan. Ikatan keluarga dan kebersamaan kita yang indah kiranya menjadi penopang, penolong sesama untuk membangun kemanusiaan yang utuh demi kemuliaan Tuhan. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang bergaul, berilah musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Ia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Allah Bapa sumber penopang kehidupan kami, saat ini kami sekeluarga berkumpul bersama untuk kembali menyembah Engkau. Kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu kami tetap dapat menikmati hari pemberian Tuhan di tengah tantangan dan cobaan hidup. Ajar kami selalu mengandalkan Tuhan agar kami makin teguh dalam iman, kasih, dan pengharapan kami di dalam Yesus Kristus. Malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan hidup kami dibaharui oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami mau belajar untuk berserah dan selalu siap untuk melayani bersama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bermazmur dari Mazmur pasal 122 ayat 1 sampai dengan 9. Demikian bunyinya. Nyanyian Syiar Daud, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku bersiarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucap, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar.
mujizat yang sudah dibuatnya. Daklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa untuk memohon pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami haturkan ke dalam hadirat-Mu Tuhan, karena berkat dan rahmat-Mu tidak pernah jauh dalam kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya apa yang kami baca dan kami renungkan tidak berlalu itu saja dalam hidup kami, melainkan menjadi suluh dan pedoman langkah kami. Berkati kami semua Tuhan, dan tolonglah kami, sebab hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Firman Tuhan dari Alkitab yaitu 1 Korintus pasal ke-8 ayat pertama hingga ayat ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat pertama hingga ayat ke-13 yang mengatakan tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala, dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Senang rasanya masih bisa berjumpa dengan jemaat dan masih diberi kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan kepada jemaat. Untuk memulai perenungan akan firman Tuhan pada malam hari ini, saya akan memulai dengan satu kata, yaitu pengetahuan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pengetahuan adalah
suatu hal yang berharga dalam kehidupan manusia, karena melalui pengetahuan itu, kehidupan manusia berkembang. Pada umumnya, kehidupan manusia tinggal di dalam gua-gua, lalu mengumpulkan makanan, dan selebihnya karena mendapat pengetahuan baru, manusia pun akhirnya tinggal menetap dan bercocok tanam. Manusia pun yang tadinya akhirnya bersifat nomaden, akhirnya tinggal menetap di suatu tempat di mana tempat tersebut mampu dia hidup bersama dengan keluarganya. Pengetahuan itu ditemukan tentunya untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan. Namun, ketika pengetahuan itu dipegang oleh manusia yang hidupnya menjunjung tinggi sangat kebebasan, tentunya pengetahuan tersebut bisa disalahgunakan. Sehingga ketika pengetahuan tersebut ditemukan pada umumnya bertujuan untuk yang baik, tetapi akhirnya dipergunakan menjadi suatu hal yang salah. Sehingga pengetahuan tersebut akhirnya menjadi batu sandungan di dalam kehidupan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita tiba lagi pada pembacaan di 1 Korintus pasal 8 ayat 1 hingga ayat ke-13. Tentunya saya harap jemaat masih mengingat bahwa jemaat di Korintus ini adalah jemaat yang beraneka ragam. Tentunya kalau di bacaan kita dikatakan beraneka ragam pengetahuannya dan beraneka ragam yang lain-lainnya. Jemaat di Korintus juga adalah jemaat yang tidak berkekurangan karunia. Banyak karunia-karunia yang didapat oleh mereka. Namun pada pembacaan kita kali ini terdapat suatu permasalahan lagi di dalam jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus diperhadapkan dengan satu permasalahan, yaitu bolehkah orang percaya makan persembahan berhala? Paulus yang juga adalah perintis jemaat Korintus memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus untuk menyikapi persoalan tersebut, untuk memberi solusi terhadap permasalahan tersebut. Yang pertama, di ayat ke-6, Paulus memberi nasihat bahwa secara sederhana hanya ada satu Tuhan di dalam kehidupan ini. Artinya apa? Kita tidak bisa mengidentikan satu hal seperti Tuhan. Kita tidak bisa mengobjekkan satu benda dan menganggap dia sebagai Tuhan. Karena apa? Tuhan hanya ada satu di dalam kehidupan ini. Tuhan yang kita sembah dan kita kenal hanya dalam Yesus Kristus. Itu yang dimaksud oleh Paulus. Lalu yang kedua adalah Paulus juga memberi nasihat. Makanan tidak membawa dekat kepada Allah. Intinya di ayat ke-8. Artinya apa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Maksud Paulus adalah makanan tersebut justru tidak bisa mendekatkan manusia kepada Allah. Yang mendekatkan manusia kepada Allah adalah ketika manusia berusaha yang terbaik hidupnya, taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan berserah diri kepada Allah sepenuhnya, sehingga dia bisa dekat kepada Allah. Karena apa? Tentu kita ingat ayat-ayat yang sering didengungkan oleh orang Kristen tentang makanan. Bukan sesuatu yang kita masukkan ke dalam mulut menjadi suatu hal yang najis, tetapi apa yang keluar dari mulut itulah yang najis. Artinya apa juga? Hidup kita yang akan menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana sebagai seorang pengikut Kristus, istilahnya memberikan dan menunjukkan kualitas kehidupan beriman yang baik melalui tingkah laku yang baik. Dekatkan diri kepada Allah. Mencerminkan suatu
orang yang benar-benar telah mengalami kasih Kristus di dalamnya. Lalu yang ketiga dan yang utama adalah di ayat ke-9 hingga ayat ke-13. Secara garis besar, Paulus ingin mengatakan bahwa sebagai seorang percaya, jemaat di Korintus itu harus bertindak secara hati-hati. Jangan sampai mempergunakan pengetahuan tersebut secara bebas tapi tidak bertanggung jawab. Artinya bahwa ketika kita mendapat pengetahuan, kita merasa bahwa diri kita berpengetahuan, mari bijak-bijak dalam bertindak. Mari berhati-hati dalam menggunakan pengetahuan tersebut, sehingga kebebasan yang dalam bahasa Yunaninya adalah exousia, menggunakan pengetahuan tersebut, pengetahuan dalam bahasa Yunaninya adalah gnosis, justru bisa dipergunakan dengan baik. Sehingga kebebasan dan pengetahuan tersebut bisa saling bersinergi. Lalu, apa pesan yang Rasul Paulus dapat bagikan kepada kita? Setelah saya berusaha mencari apa pesannya, maka yang dapat saya bagikan kepada jemaat yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama adalah hidup ini mempunyai keberagaman. Seperti jemaat di Korintus, pengetahuan, keberagamannya, dan hal sebagainya. Namun hendaknya orang yang berpengetahuan tersebut merangkul mereka yang mungkin secara kasat mata terlihat kurang berpengetahuan. Tapi saya percaya bahwa di dalam kehidupan ini semua orang mempunyai pengetahuan. Walaupun pengetahuan yang dimiliki itu berbeda-beda. Itulah tujuannya Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda untuk saling melengkapi. Walaupun ada mungkin pengetahuan yang tidak diketahui oleh satu orang, maka orang yang berpengetahuan ini wajib merangkul mereka sehingga bersama-sama memajukan kehidupan. Sehingga juga pengetahuan yang dimiliki olehnya tidak menjadi sia-sia atau dengan bahasa lainnya dipergunakan secara tanggung jawab. Menjadi berkat bagi orang lain, mendidik kehidupan orang lain, sehingga bersama-sama membuat kehidupan menjadi lebih baik. Lalu yang kedua adalah, di dalam kehidupan ini, kemajemukan atau perbedaan-perbedaan yang ada di dalam kehidupan ini harus disikapi dengan bijak dalam arti toleransi tentunya. Namun bukan berarti ketika toleransi itu diberikan, orang yang diberikan toleransi itu mempergunakan toleransi itu dengan tidak bertanggung jawab. Ketika toleransi itu masih diberikan kepada orang tersebut, tentunya ada harapan-harapan, tentunya juga ada kepercayaan yang diberi kepada orang tersebut, sehingga orang tersebut harus menunjukkan kualitas hidup yang baik. Kualitas hidup yang memang, kalau bahasa orang percaya, bahasa orang iman, kualitas hidup yang sungguh-sungguh mencerminkan kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini. Misalkan, ketika di pekerjaan, pemimpin masih memberi toleransi kepada pegawainya, maka kewajiban seorang pegawai adalah menunjukkan kualitas pekerjaan yang baik, sehingga toleransi yang diberikan itu tidak menjadi sia-sia. Sehingga toleransi yang diberikan oleh pemimpin itu justru membuahkan hasil yang baik. Karena, pemimpin itu melihat pegawaiku ternyata ketika diberi toleransi, dia mampu menunjukkan yang lebih baik lagi. Lalu untuk kehidupan di rumah tangga, ketika pasangan kita masih berusaha mentoleransi kelemahan-kelemahan yang ada pada diri, kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita, maka kita harus menunjukkan kepada pasangan kita bahwa akulah yang terbaik yang kamu pilih. Lalu hal selanjutnya, ketika toleransi diberikan oleh orang tua kepada anak, maka
hendaknya anak tersebut bisa mempergunakan toleransi itu dengan baik, secara bertanggung jawab. Mungkin ketika kita melihat banyak orang tua yang akhirnya mengambil suatu tindakan agak keras kepada anaknya, mungkin harus dilihat bahwa itu masih bentuk perhatian orang tua tersebut. Itu masih bentuk orang tua ingin kepercayaan tetap ada pada anaknya. Bukan berarti orang tua tidak sayang, tetapi orang tua masih ingin percaya kepada dirimu, kepada anaknya. Tapi jika orang tua tidak menegur, tidak melakukan suatu hal kepada anaknya, ketika anaknya berbuat kekeliruan di dalam kehidupannya, maka patut dipertanyakan, maybe they have give up upon you. Mungkin mereka telah akhirnya menyerah kepada dirimu. Oleh karena itu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tetaplah membaca firman, tetaplah beribadah untuk hidup dekat dengan Allah. Karena dengan hal tersebut, kita bisa memahami bagaimana bersikap toleransi di tengah-tengah keberagaman. Bagaimana kita bisa mempergunakan sikap toleransi itu dengan baik dan bertanggung jawab. Walaupun ada kebebasan di tengah-tengah dunia ini, walaupun Tuhan memberikan dan mengizinkan kita untuk berpartisipasi di dalam kehidupan ini, mari tetap mempergunakan kebebasan itu secara bertanggung jawab. Mari menggunakan toleransi itu yang diberikan oleh Tuhan maupun manusia untuk hidup bersama-sama dan saling menguatkan. Karena apa? Hidup ini harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk memuliakan nama Allah. Tuhan memberkati kita semua dan melindungi kita semua, sehingga kita mampu mempergunakan toleransi dan mampu bersikap yang baik di tengah-tengah keberagaman di dunia. Amin. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar, ada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Ayolah tetap teguh. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami berterima kasih atas berkat rahmat-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami. Engkau masih mengizinkan kami untuk menjalani hari dengan baik. Engkau masih mengizinkan kami untuk bertemu sanak saudara kami, bertemu dengan keluarga kami, dan itu merupakan berkat terindah bagi kami Tuhan. Tuhan yang pengasih dan penyayang, kami berdoa untuk diri kami ini Tuhan, sebagai manusia yang rapuh, manusia yang terkadang selalu membuat kesalahan. Kiranya tangan kasih Tuhan tetap merengkuh kami dan menolong kami, serta menuntun kami ke dalam jalan yang benar Tuhan, sesuai dengan jalan yang Engkau berikan di tengah-tengah kehidupan kami. Ampunilah kami Tuhan, mungkin selama ini setelah setengah tahun berjalan, kami masih belum bisa menunjukkan yang terbaik untuk Tuhan. Namun kami memohon kiranya Tuhan mengaruniakan kepada kami hikmat dan kebijaksanaan, kesehatan dan kekuatan, sehingga kami juga terus berusaha untuk memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk jemaat-Mu, Immanuel W.R. Supratman. Tuhan memberkati para presbiter Tuhan, Pendeta Yance Tonapa beserta dengan keluarga, Pendeta Yusuf Mase beserta keluarga, Pendeta David Dewu beserta keluarga. Kiranya tangan kasih Tuhan juga selalu beserta dengan mereka. Tuhan juga memberkati para penatua dan diaken beserta dengan keluarga mereka. Kiranya tangan kasih Tuhan tetap menyertai mereka. Dan kiranya Tuhan juga memberkati para pegawai gereja, koster,
penjaga malam, organis, pianis, tim multimedia, dan unit-unit misioner, serta seluruh jemaat Immanuel WR Supratman. Pribadi lepas pribadi, kiranya tangan kasih Tuhan tetap menyertai mereka dan menolong mereka untuk tetap menjalani kehidupan dengan baik. Kiranya Tuhan juga memberkati Tuhan, bangsa dan negara kami, pemerintah kami, baik yang di pusat maupun di daerah. Kiranya tangan kasih Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mereka bisa membuat kebijaksanaan sesuai dengan cinta kasih Tuhan yang mereka rasakan di dalam kehidupan mereka. Mari Tuhan juga memberkati setiap orang yang terlibat dalam penanganan COVID-19 ini Tuhan, terutama orang-orang yang berada di garis terdepan Tuhan, tim medis dan seluruh orang yang terlibat. Kiranya tangan kasih Tuhan selalu bersama dengan mereka, memberi semangat, kekuatan, serta kesehatan Tuhan, sehingga tim medis beserta orang-orang yang berada di garis terdepan bisa selalu berjuang, dan kami pun sebagai orang biasa, kami juga bisa menolong mereka untuk tetap menjaga kesehatan kami dengan baik. Tuhan yang pengasih dan penyayang, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Untuk orang-orang yang berulang tahun selama 1 minggu ini Tuhan, baik ulang tahun pribadi lepas pribadi maupun ulang tahun pernikahan, kiranya tangan kasih Tuhan tetap beserta dengan mereka dan menolong mereka untuk tetap menjalani kehidupan dengan selalu mengutamakan cinta dan kasih sayang, dan juga mampu tetap menjadi yang terbaik di dalam kehidupan ini. Tuhan juga memberkati orang-orang yang dalam kondisi lemah tubuh Tuhan, baik karena sakit penyakit maupun karena beban hidup yang sangat berat. Kiranya tangan kasih Tuhan juga selalu menolong mereka dan menguatkan mereka, serta menyembuhkan mereka Tuhan, dan memulihkan mereka juga. Tuhan juga memberkati orang-orang yang membutuhkan pertolongan juga karena pergumulan ekonomi Tuhan. Kiranya tangan kasih Tuhan juga selalu bersama dengan mereka, memberikan kelegaan kepada mereka. Dan juga kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang ada di tengah-tengah dunia ini Tuhan, baik yang ada di tempat-tempat yang terpencil maupun di tempat-tempat kota-kota besar Tuhan. Kiranya mereka saling bersinergi Tuhan, saling mendoakan, saling tolong-menolong, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Oleh karena itu, ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami sesuai dengan kasih-Mu Tuhan, kasih Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari Injil Matius pasal 22 ayat 21 yang menyatakan, jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan yang indah dalam kehidupan kami. Sebagai ungkapan syukur pada saat ini, kami boleh menyerahkan kembali berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh, serta harta yang ada pada kami. Terimalah persembahan ini sebagai tanda syukur dan terima kasih, sebab kami sudah menerima sangat banyak dari Tuhan dan mengingat segala perbuatan-Mu yang ajaib dan kebaikan-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan sebagai tanda iman, sebab kami percaya Engkau menjamin masa depan dan mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak perlu khawatir untuk memberi, berbagi, dan berkorban. Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan ini untuk keperluan perluasan kerajaan-Mu di dunia, serta membantu sesama kami yang berkekurangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tetap berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah jemaat dengar. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari kita saling menerima satu sama lain dalam kasih-Nya. Mari pelihara kerukunan, persaudaraan di dalam Tuhan. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin.